بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari beberapa hukum yang berkenaan tentang masalah as-salat. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama bahwa hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan pula dengan beberapa dari firman-firman Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan salatul jamaah di masjid bersama kaum muslimin, dan tidak diperbolehkan bagi mereka meninggalkan salatul jamaah di masjid-masjid kaum muslimin bersama dengan kaum muslimin, kecuali apabila mereka memiliki udzur yang menyebabkan mereka tidak mampu mendatangi salatul jamaah. Telah kita dengarkan ketegasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang mereka tidak menyaksikan salatul jamaah. Bahkan beliau memerintahkan kepada orang yang dalam keadaan buta, apabila dia memiliki penuntun, maka diwajibkan bagi dia untuk mendatangi salatul jamaah. Tidak diberikan keringanan untuk salat di rumahnya, kecuali tentunya bagi seorang yang buta, yang tidak ada qaid, tidak ada yang menuntunnya untuk mendatangi salatul jamaah, sehingga tidak memungkinkan bagi dia melaksanakan salatul jamaah di masjid bersama kaum muslimin,
maka ini merupakan rukhsah, keringanan bagi orang yang dalam keadaan buta tersebut untuk tidak menghadiri salatul jamaah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada Itban bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan buta, untuk salat di rumahnya. Disebabkan karena tidak ada yang menuntun sahabat tersebut untuk berangkat melaksanakan salatul jamaah di masjid. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, salatul jamaah hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang telah mencapai usia balik dan tidak ada uzur yang menyebabkan dia tidak menghadiri salatul jamaah. Maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan salatul jamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakannya di rumah dalam keadaan dia punya kemampuan untuk berangkat ke masjid dan tidak ada uzur bagi dia, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar karena meninggalkan kewajiban salatul jamaah tersebut. Walaupun salatnya sah berdasarkan pendapat yang sahih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membandingkan antara salat berjamaah dengan salat sendirian, maka beliau menyebutkan pada salat sendirian tersebut ada satu derajat yang dia dapatkan. Salatul jamaati afdal min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah tersebut lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 25 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Maka di sini secara isyarah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa salatnya orang yang salat sendirian sah, namun tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan salatul jamaah yang berlipat-lipat pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Namun dari hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salatul jamaah dibandingkan salat sendirian, bukan berarti hadis tersebut menunjukkan bahwa salatul jamaah hukumnya sunnah sebagaimana yang difahami oleh sebagian mereka. Namun adanya tafdhil, penyebutan keutamaan salat jamaah dibandingkan salat sendirian untuk menjelaskan demikian besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan salatul jamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Hal ini seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirah itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa mengutamakan kehidupan akhirah itu hanya afdal saja, hanya keutamaan saja, bukan satu hal yang wajib. Tidak demikian. Namun ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirah, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan itulah yang wajib, yang dijadikan sebagai tujuan oleh seluruh umat manusia. Tujuan mereka adalah kehidupan akhirah dan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam
menyebutkan keutamaan salatul jamaah dibandingkan salat sendiri tidaklah menunjukkan bahwa salat jamaah hukumnya sunnah, namun dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan wajibnya melaksanakan salatul jamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin.